Ya, oke. Ya, ya, sudah ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore para Selamat devosan yang sore. terkasih. Sore Romo. Selamat Ya, sore, Romo. ya, kita bersama-sama akan merenung dengan tema komitmen untuk berubah. Nah, eh, pertama saya mengutip dari Burung Berkicau, yaitu karangan Anthony de Mello. Ya, dia berkata, waktu masih muda, aku ini revolusioner dan aku selalu berdoa, Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mengubah dunia. Ketika aku sudah separuh baya dan sadar bahwa setengah hidupku sudah lewat tanpa mengubah satu orang pun, aku mengubah doaku menjadi, Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah semua orang yang berhubungan denganku, keluarga dan kawan-kawanku, dan aku akan merasa puas. Sekarang ketika aku sudah menjadi tua dan saat kematianku sudah dekat, aku mulai melihat betapa bodohnya aku. Doaku satu-satunya sekarang adalah, Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah diriku sendiri. Seandainya sejak semula aku berdoa begitu, maka aku tidak begitu menyia-nyiakan hidupku. Setiap orang berpikir mau mengubah umat manusia, hampir tak seorang pun berpikir bagaimana mengubah dirinya. Nah, inilah uh, kutipan yang saya kutip dari Anthony de Mello, mengubah dunia dengan mengubah diri saya sendiri. Nah, para devosan yang terkasih, kenapa hal ini saya sampaikan? Karena acap kali kita ingin mengubah orang lain, ingin agar orang lain berubah tanpa melihat bahwa sebenarnya kita juga perlu berubah. Dan kalau saya seringkali menghadapi kasus-kasus dalam perkawinan, ya, yang terjadi adalah ketika orang saling menyalahkan, ya, memaksa dan menuntut. Ya, ini dalam gambar bagaimana pertengkaran terjadi, ya, dan bagaimana eh, ketidakakraban satu sama lain dapat terjadi karena saling menyalahkan, saling memaksa orang lain berubah, saling menuntut orang lain juga eh, dengan memaksa diri supaya menuruti kehendaknya. Itulah yang kita lihat di dalam relasi, khususnya di dalam keluarga, di dalam hubungan juga, di dalam lingkungan, dan juga di dalam berbagai komunitas. Seringkali ada sikap untuk menyalahkan, memaksa, dan menuntut orang lain. Nah, ini saya berikan contoh suatu ungkapan di dalam keluarga, ya. Seorang istri akan marah, ya. Saya marah, ya, gara-gara kamu pulang larut malam. Dugem ya. Nah, si suami tentu saja tidak mau
nggak mau menerima hal ini. Nah, dia akan berkata, biar saja. Saya selalu kesal karena kamu cerewet saja. Kamu tidak pernah menyambutku ketika pulang. Ya. Nah, kemudian ditanggapi oleh sang istri. Oh, begitu ya. Kamu tidak pernah merasakan aku seharian bekerja, mengurus rumah tangga, aku capek mengerjakan ini, dan kamu tidak pernah memperhatikan aku. Wah, aku mogok saja. Nah, sang suami juga akan mengajak, oke, saya juga tidak perasan kalau kau bersikap begitu. Nah, para devosan yang terkasih, inilah seringkali pertengkaran yang panas, yang seringkali terjadi dalam hidup rumah tangga. Dan juga kalau misalnya pertengkaran panas, nah seringkali tidak menemukan jalan keluar, seringkali diganti perang dingin. Ya, jadi suami dan istri akan berdiam diri satu sama lain, suasana eh, rumah ya menjadi dingin satu sama lain karena tidak ada komunikasi satu sama lain. Nah, saudara-saudari para devosan yang terkasih, apa yang sebenarnya yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah masing-masing tidak jujur terhadap kebutuhan dirinya. Jadi masing-masing tidak jujur terhadap kebutuhan diri masing-masing. Masing-masing ingin bahwa orang lain memahami, dan seringkali yang dicari caranya adalah dengan menyalahkan, memaksa, dan menuntut. Dan hal ini akibatnya masing-masing akan terluka. Nah, ini yang kita coba gali, ya. Apakah hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, apakah dengan cara menyalahkan, memaksa, menuntut, dan tidak terbuka akan kebutuhan diri masing-masing, ini menjadi jalan yang seringkali kita pakai, dan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, kita ingin melihat kembali bagaimana Tuhan menunjukkan sifatnya. Ya, saya mengutip di dalam Mazmur, ya. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 ini suatu mazmur yang saya sukai, sangat mengesan, ya. Bahkan sudah dinyanyikan dengan lagu-lagu rohani, ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bukit, ya, demikian besarnya kesetianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kutipan Mazmur ini menjadi suatu kekuatan bagi saya, karena ini menunjukkan betapa rahim Tuhan, betapa Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dia tidak ingat akan dosa-dosa kita. Yang Ia ingat adalah bagaimana Dia mengasihi kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Dan kita tahu bagaimana Tuhan selalu menolong saya untuk bangkit lagi dari berbagai kesalahan, dari berbagai pelanggaran yang saya lakukan. Dan Tuhan selalu menuntun saya dan mendorong saya untuk berdiri lagi, untuk bangkit lagi, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, Mazmur ini mendukung saya untuk bangkit dari kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Dan seperti Rasul Paulus suratnya kepada umat di Efesus, dia mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu
dalam hal saling membantu. Ini sangat cocok sekali bahwa saya diajak untuk selalu rendah hati dan mau lemah lembut dan sabar terhadap orang-orang di sekitar saya. Ketika orang-orang lain yang tidak senang dengan diri kita, kita diajak untuk menghadapinya dengan lemah lembut dan sabar dan rendah hati. Dan ini menjadi kekuatan bagi saya untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah, para devosan yang terkasih, bagaimana kita memulai? Tentu saja seperti tadi dalam renungan awal, tentu saja kita tidak bisa menuntut orang lain. Kita tidak memaksa orang lain untuk berubah. Maka yang berubah adalah mulai dari diri saya sendiri. Ketika saya mulai berubah dari diri sendiri, saya akan menemukan juga perubahan-perubahan di atas orang-orang yang saya layani. Nah, bagaimana perubahan ini? Saya akan memperlihatkan, yaitu bahwa kita diajak untuk mengakui emosi, tapi tidak emosional. Nah, ini beda ya, ada mengakui emosi kita, tapi tidak emosional. Ini sangat beda sekali. Mengakui emosi berarti kita menyadari bahwa kita itu punya emosi. Sebagai manusia, kita punya rasa marah, rasa jengkel, rasa tersinggung, rasa bahagia, rasa senang, rasa sedih, rasa takut atau khawatir. Dan banyak sekali perasaan-perasaan ada yang dalam diri kita. Perasaan-perasaan itu membuat kita manusiawi. Nah, menjadi tugas kita adalah bagaimana kita mengelola atau mengungkapkan emosi tanpa emosional. Ya, tadi dikatakan emosi adalah sesuatu yang netral, tidak benar dan tidak salah. Namun perbuatan yang didorong emosi bisa benar dan salah. Nah, kalau kita lihat ada orang yang marah, ya, tapi dengan didorong oleh rasa marah, dia memukul orang lain. Maka memukul orang lain menjadi perbuatan salah dan tidak benar. Nah, dan juga ada orang yang seringkali menyimpan emosi negatif, ya, tanpa mau mengungkapkannya. Nah, ini kalau orang memelihara atau menyimpan emosi negatif, misalnya jengkel, iri hati, kemudian marah. Nah, kalau disimpan, ya, maka itu sesuatu yang akan berujung kepada perbuatan dosa. Ya, menyimpan emosi kemarahan itu berarti dia menyimpan dendam. Ya, ketika ada kesempatan, ya, orang bisa melampiaskan emosi dendam tadi. Maka tadi dikatakan perbuatan itu bisa benar, perbuatan itu akan ada unsur etikanya, benar dan salah. Tetapi kalau perasaan itu sendiri adalah sesuatu yang netral. Maka kita diajak untuk berani mengungkapkan perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita. Kita diajak kalau untuk melihat orang-orang di sekitar, ya kadang-kadang kita jarang sekali melihat kebaikan, ya, yang kita kalau orang-orang yang sudah akrab ya sebagai suami istri atau dengan orang tua dan anak, seringkali kita kurang melihat kebaikan, padahal di dalam diri mereka ada ya beratus-ratus kebaikan. Ya, maka kita diajak untuk melihat kebaikan mereka, melihat kebaikan suami, melihat kebaikan nenek kakek, melihat kebaikan anak-anak, lihat kebaikan istri. Nah, kita ungkapkan ya dengan memuji ya. Saya bangga saat kamu membantu saya ya, saat saya sukacita saat ya kita ungkapkan ya kebaikan kita. Begitu juga ketika ada emosi yang negatif ya. Oke, ungkapannya adalah saya marah ya, sewaktu atau saat atau ketika ya. Nah, ini tentu saja akan sangat membantu sekali sehingga kita dapat mengungkapkan emosi tanpa emosional
Dan ini tentu saja tidak melukai, karena kita tidak menyalahkan, tidak mengkambing hitamkan, atau menuntut orang lain. Kita hanya mau sungguh-sungguh mengungkapkan emosi. Jadi kata hubungnya bukan saya marah karena, bukan ya. Jadi saya marah sewaktu atau saat atau ketika. Nah, dengan demikian kita dapat mengungkapkannya dengan baik tanpa menyalahkan orang lain, tetapi mau bahwa orang lain mengerti perasaan saya. Nah, ini berarti kita diajak untuk mengaku emosi tapi tidak emosional. Nah, biasanya kita bantu dengan tulisan ya. Kalau kita kadang-kadang kita buat jurnal harian ya, kita tulis ya, saya marah saat apa ya, saya merasa jengkel saat apa, saya merasa bahagia saat apa, saya merasa sukacita saat apa ya. Jadi kita bisa dibantu dengan eh, buku harian, buku jurnal ini untuk melihat diri kita masing-masing sehingga kita tidak dikuasai oleh perasaan ya, sehingga perasaan itu tidak mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang eh, tidak dikehendaki oleh Tuhan ya. Oleh karena itu kita diajak untuk mengakui emosi tapi tidak emosional. Kemudian yang kedua, kita mawas diri, ya, menerima keunikan diri. Menerima keunikan diri, kita sadar bahwa kita masing-masing tidak sempurna ya dalam diri kita, ada kelebihan dan kelemahan ya. Kita mempunyai gaya kepribadian masing-masing ya. Ada gaya kepribadian penolong, yaitu sukanya menolong orang lain dan juga seringkali mengutamakan relasi satu sama lain. Kemudian ada juga punya gaya keberanian perencana. Dia seringkali sudah siap dengan rencana-rencana, dengan agenda-agenda yang sungguh mau dilaksanakan. Ada juga gaya kepribadian pemikir, ya, orang kaya akan ide-ide, ya. Kemudian ada katalis, ya, ada orang yang sukanya membuat kejutan-kejutan, ya. Ada introvert itu pendiam, ada extrovert itu ada langsung berkata-kata, ya. Maka kita sadar bahwa kita punya keunikan gaya kepribadian kita, yaitu kita tidak bisa mengelak dan kita masing-masing menerima gaya kepribadian kita. Nah, oleh karena itu kita masing-masing diajak untuk belajar tingkah laku sehingga mampu melengkapi diri mau berubah lebih baik. Maka dulu waktu itu saya introvert banget ya, tapi setelah melalui proses saya juga diajak untuk belajar extrovert ya, belajar untuk menyampaikan dengan terus terang. Nah, kalau dulu waktu itu saya pendam terus, nah sekarang saya belajar bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, ini kita diajak untuk berkembang, tetapi kita harus menerima dulu gaya kepribadian. Nah, kita diajak untuk mau mengungkapkan gaya kepribadian kita dan menerima. Ya, kemudian ya pertanyaan reflektif bagi kita adalah eh, dalam hal apa saja yang menjadi kelemahanku dan menyakiti hati orang-orang di sekitarku. Jadi kita bertanya apa saja yang menjadi kelemahan saya dan apa saja yang membuat orang sakit hati, ya, orang-orang yang ada di sekitar saya. Kita bisa refleksi masing-masing apa saja, ya. Kemudian apa saja yang harus kuterima, ya. Kita bisa menerima, ya. Kita menerima tubuh kita, menerima ketubuhan saya dengan ukuran, dengan ya saya harus menerima apa yang harus kuterima. Itu sebagai rahmat dari Tuhan yang memang tidak bisa saya ubah. Maka saya harus bersyukur menerima. Dan apa saja yang saya mampu kuubah, ya. Kuubah berarti sikap-sikap saya yang harus saya ubah. Maka itulah yang saya harus mulai dari diri saya untuk mau mengubah apa-apa yang bisa saya ubah sehingga hidup lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah aku punya komitmen? Komitmen berarti kesetiaan dan tekad yang kuat untuk melaksanakan
apa saja yang mampu kuubah dalam diriku. Sikap-sikapku, pilihan-pilihanku, dan juga hal-hal yang baik yang bisa kuusahakan dalam hidupku. Ataukah itu hanya sekedar keinginan saja, sekedar hanya ingin, tetapi tidak ada komitmen. Saya mengajak para difusan yang terkasih untuk mulai ya, seperti renungan tadi ya, alangkah baiknya hidup kita mulai dari diri kita sendiri-sendiri untuk mau mengubah apa yang bisa kita ubah sehingga kehendak Tuhan sungguh terlaksana di dalam diri kita. Ya, ada kasih pantun ya para difusan yang terkasih ya. Jalan wisata ke Jawa Timur, dapatkan tiket harga murah. Marilah kita panjatkan syukur, ada kesempatan diri untuk berubah. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Romo. Terima Ya, kasih, Romo. terima kasih.